Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, selaku dosen mata kuliah Manajemen Perbankan. Perkenalkan kembali, saya Andi Mahfuz Hidayat, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis kasus mengenai raibnya deposito senilai 110 miliar di BNI Makassar. Yang saya tinjau dari perspektif manajemen perbankan, saya tidak hanya akan melihat kasus ini sebagai sebuah persoalan kehilangan dana, tetapi mencoba membedahnya dari sisi pengendalian internal, manajemen risiko, good corporate governance, serta kepercayaan nasabah. Kita ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang kasus. Untuk memahami kasus ini, kita mulai dari persoalan utamanya. Kasus ini berkaitan dengan deposito senilai 110 miliar yang diduga raib akibat pemalsuan bilet deposito oleh oknum internal bank. Yang menarik bagi saya bukan hanya nominalnya yang sangat besar. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana mungkin sebuah transaksi deposito dengan nilai sebesar itu dapat melewati sistem pengawasan bank. Kasus ini kemudian terungkap setelah adanya ketidaksesuaian data deposito yang dilaporkan oleh sejumlah nasabah. Artinya, persoalannya tidak hanya berhenti pada individu yang melakukan penyimpangan, tetapi menunjukkan adanya kemungkinan kelemahan pada sistem, prosedur, dan pengawasan. Kita ke slide selanjutnya, yaitu profil kasus. Jika kita petakan, kasus ini terjadi di lingkungan internal BNI cabang Makassar dan melibatkan beberapa pihak, mulai dari oknum pegawai, nasabah deposan, aparat penegak hukum, hingga regulator. Total kerugiannya mencapai 110 miliar. Dari sudut pandang manajemen perbankan, angka ini menunjukkan bahwa risiko internal tidak dapat dianggap sebagai persoalan kecil. Satu kelemahan dalam proses dapat berkembang menjadi kerugian finansial yang besar dan pada akhirnya akan memengaruhi reputasi institusi. Jadi saya melihat kasus ini sebagai indikator kegagalan pengendalian, bukan hanya sebagai tindakan individu. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi permasalahan. Di tahap ini saya mencoba memisahkan antara pelaku dan sistem yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi. Karena dalam manajemen perbankan mengatakan ini hanya kesalahan oknum, sebenarnya itu belum cukup. Pernyataan seorang analisis justru mengapa sistem tidak mampu mendeteksi, mencegah, menghentikan tindakan tersebut lebih awal. Dari sini kita dapat melihat indikasi masalah pada pengendalian internal, proses verifikasi, pemisahan tugas, pengawasan manajemen, dan sistem pencatatan transaksi. Selanjutnya kita ke konsep dasar manajemen perbankan. Untuk menganalisis kasus ini, kita perlu memahami terlebih dahulu fungsi dasar manajemen perbankan. Bank pada dasarnya melakukan dua fungsi utama. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat termasuk dalam bentuk deposito, kemudian kedua menyalurkan kembali dana tersebut melalui kredit maupun pembiayaan. Karena bank mengelola dana masyarakat, maka pengendalian internal menjadi sangat penting. Bank bukan hanya dituntut memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa dana masyarakat aman dan tercatat serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian internal. Disinilah pengendalian internal menjadi sangat penting. Pengendalian internal berfungsi untuk melindungi aset, memastikan keakuratan pencatatan, dan menjaga kepatuhan, serta mencegah fraud. Jika kita tarik ke kasus ini, maka akan muncul pertanyaan, apakah seluruh lapisan pengendalian internal sudah berjalan sebagaimana mestinya? Karena ketika dokumen deposito dapat dipalsukan dan dana nasabah dapat bermasalah dalam jumlah besar, maka terdapat indikasi bahwa ada kontrol yang berjalan, maksud saya yang tidak berjalan secara efektif.
Dengan kata lain, fraud bukan hanya terjadi karena ada orang yang berniat melakukan kecurangan, tetapi juga karena terdapat celah yang memungkinkan kecurangan tersebut bisa terjadi. Kita ke slide selanjutnya. Kasus ini kemudian berdampak langsung terhadap fungsi utama perbankan, yaitu adalah fungsi penghimpunan dana. Nasabah menempatkan uangnya di bank karena percaya bahwa uang tersebut aman. Kemudian ketika muncul kasus deposito yang tidak tercatat atau bermasalah, maka yang terganggu bukan hanya satu rekening, tetapi yang terganggu adalah kepercayaan terhadap sistem. Dan dalam industri perbankan, kepercayaan merupakan modal yang sangat mahal. Bank dapat memiliki gedung, teknologi, dan aset besar, tapi jika masyarakat tidak percaya atau bank kehilangan kepercayaan, maka fungsi intermediasi bank akan ikut terganggu. Selanjutnya, kita analisis lagi mengenai resiko perbankan ini. Saya melihat kasus ini melalui 4 kategori resiko. Yang pertama, resiko operasional karena terdapat dugaan kegagalan proses internal dan pengawasan. Kedua, resiko hukum karena muncul potensi tuntutan dari pihak yang dirugikan serta proses hukum terhadap pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, resiko reputasi. Ini menurut saya sangat serius karena reputasi bank dibangun dalam waktu yang panjang, tetapi dapat rusak hanya karena satu kasus besar. Kemudian yang keempat, risiko kepatuhan. Karena bank harus memastikan seluruh aktivitasnya sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola perbankan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu good corporate governance. Ada 5 prinsip yang relevan dalam kasus ini. Yang pertama yaitu transparansi, kemudian yang kedua akuntabilitas, kemudian yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, dan yang kelima keadilan. Jika salah satu prinsip tersebut lemah, maka potensi penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar. Bagi saya, kasus ini memberikan satu pelajaran penting. GCG bukan sekedar dokumen kebijakan perusahaan, tetapi harus benar-benar hidup dalam setiap transaksi atau keputusan operasional. Kita ke slide selanjutnya. Analisis pengendalian internal. Kalau saya posisikan diri sebagai seorang analis, saya akan melihat pengendalian internal sebagai lapisan pertahanan bank. Yang pertama adalah monitoring transaksi, kemudian yang kedua audit internal secara berkala, yang ketiga verifikasi transaksi khususnya untuk transaksi bernilai besar, kemudian yang keempat itu multi level approval, dan yang kelima segregation of duties atau pemisahan tugas. Jadi ini tujuannya sederhana. Orang yang membuat transaksi seharusnya tidak menjadi satu-satunya orang yang dapat menyetujui sekaligus mengawasi transaksi tersebut. Dengan pemisahan ini, potensi kolusi dan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan. Kita ke slide selanjutnya, yaitu root cause analysis. Pada bagian ini saya mencoba masuk lebih dalam. Saya menggunakan pendekatan fishbone atau Ishikawa diagram untuk mencari akar permasalahan. Saya menemukan setidaknya 4 kelompok faktor. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor sistem. Yang ketiga, faktor prosedural. Dan yang keempat, faktor manajemen. Artinya, kita tidak boleh berhenti pada kesimpulan bahwa masalah disebabkan oleh satu oknum. Seorang analis harus bertanya apa yang membuat oknum tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut. Inilah yang disebut sebagai mencari akar permasalahan, bukan hanya mencari siapa yang salah.
Kita ke slide selanjutnya. Dampak kasus terhadap bank. Dampak kasus ini terhadap bank dapat kita lihat dari tiga sisi utama. Yang pertama, kerugian finansial. Yang kedua, turunnya kepercayaan nasabah. Kemudian yang ketiga, resiko litigasi dan hukum. Namun menurut saya, dampak terbesar justru bukan hanya 10 miliar. Dampak yang lebih mahal adalah hilangnya rasa aman nasabah ketika mempercayakan uangnya kepada bank. Karena sekali kepercayaan rusak, memulihkan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan waktu yang diperlukan untuk merusaknya. Selanjutnya, kita masuk ke solusi jangka pendek. Untuk solusi jangka pendek, ada 4 langkah utama. Menurut saya, yang pertama, kita melakukan audit atau investigasi secara menyeluruh. Kemudian melakukan evaluasi prosedur yang memiliki celah, dilanjutkan dengan melakukan pemulihan hak deposan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan yang terakhir, memperkuat pengawasan terhadap transaksi deposito. Tujuannya bukan hanya menyelesaikan masalah yang sedang terjadi, tetapi juga memastikan bahwa selama proses penyelesaian berlangsung, tidak muncul masalah baru. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu solusi jangka panjang. Untuk jangka panjang, bank perlu melakukan perubahan yang lebih struktural. Pertama, memperkuat manajemen risiko. Kemudian yang kedua, melakukan digitalisasi sistem deposito. Kemudian yang ketiga, membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kepatuhan dan integritas. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi anti fraud. Teknologi seperti AI dapat digunakan untuk membantu mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar secara lebih cepat. Namun, perlu saya tekankan, teknologi bukan pengganti integritas manusia. Teknologi hanya memperkuat sistem. Pada akhirnya, budaya organisasi yang integritas sumber daya manusia tetap menjadi fondasi. Kemudian kita ke slide selanjutnya, yaitu bagaimana opini saya atau pandangan saya terhadap kasus seraibnya uang sebesar 10 miliar di Bank BNI Makassar ini. Dari perspektif saya sendiri sebagai mahasiswa manajemen perbankan, kasus ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting. Bank tidak hanya menjual produk seperti tabungan atau deposito. Bank sebenarnya menjual sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kepercayaan. Nasabah menyerahkan uang karena percaya bahwa bank memiliki sistem, manusia, dan tata kelola yang mampu menjaga dana tersebut. Maka ketika terjadi kasus seperti ini, yang dipertaruhkan bukan hanya uang, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Karena itu, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan hanya prosedur di atas kertas. Kita ke slide selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran yang dapat saya berikan. Kasus raibnya deposito 10 miliar menunjukkan bahwa pengendalian internal dan manajemen risiko serta good corporate governance memiliki hubungan yang sangat erat dalam menjaga kesehatan sebuah bank. Solusi yang saya rekomendasikan adalah memperkuat audit internal, memperbaiki sistem verifikasi, melakukan digitalisasi, memperkuat manajemen risiko, serta membangun budaya kepatuhan dan anti fraud. Dan saya menutup presentasi ini dengan satu kalimat, yaitu kepercayaan nasabah adalah aset paling berharga dalam industri perbankan. Karena ketika nasabah percaya, bank dapat tumbuh. Tetapi ketika kepercayaan hilang, sebesar apapun aset yang dimiliki bank, fondasinya tetap akan menjadi rapuh. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan ilmu yang telah Bapak Wahyu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.